Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rusakina Lubis from TBI1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu hadis sahih yang mana matanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, hadis tentang menuntut ilmu yang sahih yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim ini memang mengandung makna yang sangat dalam. Nah, jalan yang ditempuh untuk menuntut ilmu tidak selalu mudah. Seringkali proses ini membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, mulai dari waktu, tenaga, hingga biaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa setiap langkah menuju ilmu adalah bagian dari jalan menuju surga. Makna memudahkan jalan ke surga di sini bukan berarti orang berilmu otomatis masuk ke surga, bukan. Melainkan ilmu yang diperoleh akan membimbing seseorang untuk melakukan amal yang benar. Ilmu menuntun seseorang untuk membedakan yang halal dan haram, yang benar dan yang batil. Nah, di sini pasti teman-teman kebingungan. Apa makna dari frasa menempuh jalan untuk mencari ilmu? Ini bukan sekadar jalan kaki dari rumah ke sekolah atau kampus, tapi menempuh jalan di sini punya makna yang sangat luas. Ini mencakup segala upaya yang kita lakukan demi mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat, mulai dari bangun pagi untuk berangkat kuliah, membaca buku hingga larut malam, hingga mendengarkan ceramah atau kajian, melakukan riset, hingga menyimak video-video yang bermanfaat. Semua aktivitas tersebut, baik itu dalam rangka mencari ilmu agama ataupun ilmu dunia yang bermanfaat bagi umat, dihitung sebagai menempuh jalan mencari ilmu. Intinya adalah usaha, keikhlasan, dan konsistensi dalam proses belajar. Nah, apa ganjaran yang dijanjikan Allah bagi para pencari ilmu yang sungguh-sungguh dalam hadis ini? Yaitu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Janji ini memiliki dua penafsiran mendalam, yaitu kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Kemudahan di dunia, dengan ilmu kita dimudahkan untuk beramal saleh, kita mengetahui mana yang benar dan yang salah. Sedangkan kemudahan di akhirat, ilmu yang kita miliki dan amalkan akan menjadi bekal utama yang meringankan hisab kita di hari kiamat. Ilmu itu akan menjadi penerang dan menjadi salah satu faktor yang mengangkat derajat kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dalam ilmu yang dimiliki, semakin besar peluang seseorang untuk istiqomah di jalan kebenaran. Nah, hal ini juga sangat relevan bagi kita yang sedang menuntut ilmu di bangku kuliah. Saat kuliah, kita tidak hanya belajar teori dari buku atau dosen, tapi juga belajar bagaimana cara berpikir kritis, mengelola waktu, dan menghadapi tantangan hidup. Setiap jam yang kita habiskan untuk membaca, mengerjakan tugas, atau berdiskusi dengan teman sebaya adalah investasi ilmu yang dapat membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya, ketika kita belajar tentang etika dalam suatu mata kuliah, ilmu itu tidak hanya berguna untuk ujian, tapi juga mengingatkan kita untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang menarik lagi, hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu sendiri termasuk ibadah. Setiap usaha yang kita lakukan, entah itu mencari ilmu, memahami, menghafal, atau bahkan mengajarkannya kepada orang lain, semua itu bernilai di sisi Allah. Bahkan kesulitan, lelah, atau pengorbanan yang kita alami saat belajar, sekecil apapun, dihitung sebagai pahala. Jadi menuntut ilmu ini bukan cuma soal menambah pengetahuan, tapi setiap prosesnya sudah membawa kebaikan. Lebih dari itu, ilmu sejati tidak berhenti pada hafalan atau teori saja. Ilmu yang benar akan menuntut kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, hadis ini mengajarkan kita bahwa mencari ilmu itu bukanlah beban, melainkan sebuah investasi pahala yang tak terhingga, yaitu surga Allah. Dan saya rasa cukup penjelasan dari hadis ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.